Tapi di antara yang menyebabkan kita jadi sadar itu membaca Al-Quranul Karim. Baca Qurannya. Allah menurunkan Al-Quranul Karim itu bukan untuk pajangan ya. Kadang-kala kita melihat tempat-tempat yang dihiasi dengan tulisan Al-Quranul Karim. Ada khilaf di antara para ulama, bolehkah kita memasang kaligrafi di mana di rumah kita, di dinding tembok rumah kita, menghiasi rumah kita dengan kaligrafi. Boleh enggak? Sebagian mengatakan itu makruh. Nah, karena Quran itu diturunkan bukan untuk jadi perhiasan belaka. Bahkan sebagian orang itu menaruh sebuah surat, umpamanya ayat kursi, dia taruh di sebuah figura di ruang tamunya. Ana pernah nih tanya sama tuan rumahnya, "Bang, ini tulisannya apa, Bang?" Kata dia? "Wallahu a'lam," Ustaz, kata dia. Ana beli cuma karena indah. Jadi ada yang perlu diluruskan. Kalau memang kau ingin meletakkan hiasan di dalam rumahmu, di tembok rumahmu, salah satu surat dari Al-Quranul Karim, umpamanya itu surat Al-Ikhlas, surat Al-Kafirun, ketika engkau hendak melakukan hal itu, maka tulis dengan tulisan yang bisa dibaca, sehingga orang yang duduk di ruang tamu itu bisa membaca ini apa maksudnya, sehingga dia tatkala melihat itu langsung qul huwallahu ahad Allahu samad. Untuk inilah Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk dan hidayah. Jadi kalau seorang muslimah, kita bicara akhwati muslimat semuanya, ingin sadar dalam kehidupan ini, maka salah satunya adalah membaca Al-Quranul Karim. Bacalah dengan tajwid. Ustaz, ana nggak bisa Ustaz belajar, ana sibuk. Subhanallah, orang menjadikan Al-Quranul Karim sebagai sampingan, tapi kesibukan yang lainnya yang tentunya dia akan meninggalkannya, dia menjadikan itu sebagai suatu pekerjaan yang utama. Maka tolong kita buka. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Bukan termasuk dari golongan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang tidak membaca Al-Qur'an dengan tajwid, dengan irama, dengan bacaan yang indah. Maka kita membaca Al-Qur'anul Karim demi untuk sadar. Alhamdulillah, sekarang di setiap HP bisa diisi Al-Qur'anul Karim. Akhwati mungkin kalau lihat ya, wanita di zaman dulu itu ketika datang bulan berhenti baca Quran. Kenapa? Karena dia tidak boleh menyentuh Al-Quranul Karim. Dan ketika itu yang namanya kitab tafsir masih sedikit, HP nggak ada, dia punya hafalan Quran masih sedikit. Maka dengan cara sekarang, dengan adanya HP, dia bisa membaca Al-Quranul Karim walaupun dalam kondisi sedang datang bulan umpamanya. Baik, silahkan dilanjutkan. Antafi'i. Barakallahu fiik. Di sini disebutkan engkau tidak akan mencapai tingkat tertinggi dari ketaatan. Kita kalau bicara tingkatan ya, di dunia ini ada jabatan-jabatan yang tentunya orang ingin naik ke jabatan yang selanjutnya sampai puncak dari jabatan itu. Mungkin kalau di Indonesia sampai menjadi presiden, dia dulu menjadi bupati, dari bupati menjadi gubernur sampai menjadi presiden umpamanya, maka ingatlah engkau tidak akan mencapai tingkat yang tertinggi dari ketaatan, dari kebaikan, dari ketakwaan, dari kesadaran, kecuali apabila engkau tiap hari kembali kepada Al-Quranul Karim, kitabullah. Allah menurunkan sebuah kitab, jemaah. Allah menurunkan kitab-kitab yang sebelumnya. Dan seorang mukmin itu tidak membedakan di antara kitab-kitab itu yang ada. Kita beriman bahwa semua itu adalah kitabullah. Tapi kitab-kitab yang sebelum Al-Quran Al-Karim sudah banyak penyelewengan. Sehingga Al-Quran adalah
kitab penutup yang menjadi tolak ukur kebenaran semua kitab. Kadang-kala ada yang berkata, Ustadz, kenapa sih kalau Ustadz Muslim ini ceramah mesti nyebut-nyebutin tentang Nasara, mesti nyebut-nyebutin tentang Yahudi, mesti dalam ceramahnya nyebutkan Injil, nyebutkan Taurat. Sedangkan kalau kita ngelihat di gereja-gereja sih nggak pernah sih mereka nyebutkan tentang Al-Quran, tidak pernah menjelek-jelekkan Islam umpamanya. Baik, kira-kira jawabannya gimana? Kenapa? Kalau kita ceramah mesti akan menyinggung Yahudi, Nasrani, Taurat, Injil. Tafadhali. Kenapa? Karena itu kitab datangnya sebelum Islam. Sedangkan Al-Quran datang setelah mereka semua. Jadi pantaslah apabila Al-Quranul Karim memberikan kritikan-kritikan kepada kitab yang sebelumnya. Jadi sangat pantas apabila seorang Muslim berceramah tentang Yahudi. Karena Yahudi ini umat sebelum Islam, Nasara umat sebelum Islam. Yang tidak pantas kalau umpamanya orang Nasara berbicara tentang Al-Quranul Karim. Nggak pantas Injil menyebutkan Al-Quran. Nggak ada penyebutan Al-Quran dalam Injil umpamanya. Kalaupun ada penyebutan tentang Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Isa sebenarnya telah memberikan kabar gembira kepada umatnya kalau akan ada Nabi, wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Itu udah ada. Nabi Isa memberikan kabar gembira akan datang nanti, akan datang Nabi itu. Namanya Ahmad, kata Nabi Isa alaihissalam. Maka di sini setiap hari kalau kau ingin derajatmu tinggi, dan kita tahu kelak di surga itu derajat seseorang ikut bacaan Qur'annya. Kalau dia banyak hafalan Qur'annya, atau kalaupun dia tidak menghafal namun dia banyak membaca Al-Qur'anul Karim, maka akan dikatakan yuqalu li sahibil Qur'an yaumal qiyamah iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Akan dikatakan kepada orang yang memiliki Al-Qur'anul Karim, iqra, baca, kau baca, warattil, sebagaimana engkau baca dan akan naik tingkatanmu, dan tartilkan sebagaimana engkau mentartilkan di dunia. Subhanallah jemaah, sesungguhnya akhir derajatmu itu di akhir ayat yang kau baca. Maka tiap hari kita lihat, ya Allah, berapa lembar yang kita baca. Kalau membaca Al-Quran pada waktu di kuliah kayak gini, itu mah biasa, karena memang ada kewajiban menghafal. Tapi coba tanyakan kepada diri anti, ya akhwati, ketika liburan, berapa lembar yang kau baca? Ada mahasiswi para penuntut ilmu, kalau liburan jadi ummu remote. Tahu ummu remote? Yang dipegang remote, ganti ini, ganti itu. Bukan Al-Quran yang dipegang. Maka tolonglah kita, ya, itu kembali kepada keinginan. Kita membaca Al-Quranul Karim akan membuat kita sadar. Kita membaca Al-Quranul Karim akan membuat derajat kita tinggi. Tentunya dengan cara kita memahami apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Silahkan dilanjutkan. Naam, falyakun laki ukhta wirdun qur'ani daim. Hendaklah engkau wahai saudariku memiliki wirid. Wirid itu sesuatu yang rutin dalam membaca Al-Quranul Karim tiap hari, selalu. Jadi tidak ada hari tanpa Al-Quranul Karim. Sekarang muncul, alhamdulillah, di negeri kita sudah mulai Al-Quran ini muncul. Dan peristiwa penista Al-Quranul Karim, semoga Allah Jalla Jalla menyelesaikan urusan itu dan membuat umat Islam berbahagia dengan selesainya urusan ini, memberikan sanksi,
memberikan hukuman kepada orang-orang yang menistakan Al-Quranul Karim sesuai dengan yang berhak dia dapatkan. Alhamdulillah di negeri kita mulai banyak program-program Al-Quranul Karim. Dulu ketika ana masih SD, itu belum ada yang namanya apa? Iqra. Belum ada sistem Iqra itu. Kita masih sistemnya yang sistem lama. Kita datang ke rumah-rumah, kemudian ketika di tempat itu kita udah sering ghaib, kita akan pindah ke rumah yang lainnya. Sampai lulus SD, ana belum lancar baca Al-Quranul Karim. Sekarang anak TK, Masya Allah, sudah hafal juz amma. Bahkan mungkin akhwati tahu dengan yang namanya Musa Cili. Umur berapa dia? 8, 7 atau 8 tahun hafal berapa? Hafal 30 juz sekarang. Sedangkan akhwati umurnya 20 tahun. Berapa juz hafalnya? Juz amma masih perlu dimarahi. Tapi alhamdulillah kita lihat perkembangan Al-Quran, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah-rumah Al-Quran itu dibangun di mana-mana. Masjid-masjid pun sudah mulai ramai dengan pembaca-pembaca Al-Quranul Karim. Dan ini kita berbahagia. Dan kita pun berusaha untuk memiliki tiap hari, apapun yang terjadi, umpamanya gini, tiap hari ada yang mengatakan one day one juz. Baik, Ustaz, anak kayaknya berat Ustaz, karena anak punya tugas macam-macam. Oke, turun. 1 hari setengah juz. Artinya 15 hari hatam tu Al-Quranul Karim. Alhamdulillah. Kemudian Ustaz, nggak bisa Ustaz, anak punya kewajiban menghafal ini, PR ini, macam-macam. Turun. Jadi 1/4 juz. Kalau belum bisa, paling tidak 1 hari 1 halaman. Apapun yang terjadi, artinya jangan pernah kita memejamkan mata kita kecuali kita sudah membaca Al-Quranul Karim. Di Jakarta Masya Allah ada seorang yang anak kenal, dia ngomong, Ustaz, tempat kerja anak jauh Ustaz, sehingga anak habis subuh berangkat ke tempat kerja anak. Sampai tempat kerja belum buka kantornya. Apa yang dia lakukan? Baca Al-Quran dia. Dia mengatakan, anak baca Quran subhanallah Ustaz, setengah bulan hatam. Apa nggak bisa kalau penuntut ilmu melakukan itu? Ini orang awam, bukan seorang yang sedang duduk di tempat yang lokasinya atau lingkungannya mendukung dia untuk menuntut ilmu. Tiap hari usahakan. Mau umpamanya Ustaz ana mau baca habis subuh, nggak masalah. Pokoknya habis subuh di sini musolanya di mana? Di atas. Pokoknya nih habis subuh ana nggak mau turun dari musola sampai aku baca 1 lembar. Umpamanya bikin kayak gitu. Atau aku nggak akan turun dari kasurku. Ada orang-orang yang umpamanya ana nggak sholat. Oke, jangan turun dari kasurnya kecuali sudah menyelesaikan 1 halaman dari Al-Quranul Karim. Apa beratnya? Hanya butuh pembiasaan. Dan semua terserah padamu. Semua terserah. Ana izin minum dulu. Bismillah. Baik, dilanjutkan. Jadi perlu tiap hari. Tinggal di program. Ada seorang wanita yang bisa turun berat badannya dalam 3 bulan, turun 30 kilo. Karena dia memang sengaja mau kurus. Bisa. Terus kenapa yang mau baca Al-Quran tiap hari nggak bisa? Insya Allah bisa. Tafadhali. Fatatasarrabu
wa yasfu biha qalbuki. Baik, di sini disebutkan bahwasanya tuqbilina fihi ala ayatihil bayinat. Ketika engkau membaca, bacalah dalam kondisi apa ya? Dalam kondisi serius. Fokus bacanya. Ada orang baca Quran sama pegang HP. Baca Quran, pegang HP-nya. Udah selesai, baca lagi. Buka lagi. Dalam 5 menit dia cuma baca 3 ayat. Sisanya baca ya Facebook ya. Subhanallah. Maka kalau engkau benar-benar ingin derajatmu naik dan kau ingin sadar menghadapi kehidupan ini, terus terang Al-Quran ini adalah ruh. Wa anzalna ilaika ruhan min amrina. Ruh yang menghidupkan. Sehingga kalau kita membaca itu dalam kondisi ya benar-benar serius, fokus, bitadabburin, dengan tadabbur. Karena Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Mereka tuh kok nggak mau mentadabburi Al-Quran ya. Ini disampaikan kepada orang-orang musyrikin yang notabene-nya mereka bisa bahasa Arab. Artinya tatkala Al-Quran dibacakan, mereka bisa faham. Ketika mereka ada sesuatu yang tidak faham, mereka akan bertanya. Dibacakan kepada Abu Jahal, dibacakan kepada Abu Lahab, mereka tidak mau mentadabburinya. Bahkan Rasul SAW bersedih menghadapi kaumnya. Beliau pernah mengadu kepada Allah. Beliau mengatakan, wa qala ar-rasulu ya rabbi, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Wa qala ar-rasul, dan Rasul berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku ini menjadikan Al-Quran sesuatu yang ditinggali nama mereka. Mereka enggak lagi baca, mereka tidak lagi mentadabburinya. Padahal Rasulullah SAW ditugaskan untuk yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Maka kita nih sebagai penuntut ilmu, alhamdulillah yang udah bisa bahasa Arab. Paling tidak kalau baca Quran itu ambil Al-Quran yang ada terjemahan, ada tafsirnya, tapi tafsir per kalimat. Jadi akhwati bisa tambah kosakata bahasa Arabnya dari mana? Dari Al-Quranul Karim. Umpamanya inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Apa arti aqwam? Dilihat. Oh, ini artinya. Tapi yang bahasa Arab. Kenapa Anda katakan yang bahasa Arab? Karena anti di sini memang tujuannya salah satunya adalah untuk mendalami Islam lewat bahasa Arab. Bahasa pengantar di kuliah apa? Bahasa Arab. Maka ada tafsir-tafsir yang ringan. Umpamanya tafsir Jalalain, walaupun dia penafsirnya terjebak dalam penakwilan beberapa sifat, tapi coba cari tafsir Jalalain yang sudah ada kritikan dari beberapa ulama, ada pelurusan-pelurusan dari kesalahan yang terjadi. Tapi intinya yang tidak bisa bahasa Arab, baca artinya. Ustadz, kita kan nggak tahu artinya, tetap dapat pahala, betul. Seorang membaca Al-Quranul Karim, ini termasuk barokahnya Al-Quranul Karim. Kita baca Quran nggak tahu artinya, tetap dapat pahala. Rasulullah SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca Al-Quranul Karim, maka dengan setiap huruf dia akan mendapatkan 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harf. Kata Nabi SAW, alif lam mim itu bukan 1 huruf. Alif lam mim. Tapi alif huruf, lam huruf, mim huruf. Jadi kita baca alif lam mim dapat berapa pahala? 30. Tahu artinya? Ada yang tahu artinya alif lam mim? Nggak ada. Itu pun kita dapat pahala. Bagaimana kalau kita tahu artinya? Maka akan lebih mulia
Dan tujuan Al-Quran ini diturunkan untuk difahami dan untuk diamalkan. Kira-kira ana mau tanya sama akhwati, kalau musyrifahnya Ustazah Zila umpamanya pengumuman pakai mic, kemudian pengumuman pakai bahasa India, kira-kira faham nggak anti? Baik, ketika nggak faham lalu melanggar. Padahal ustazahnya dalam pengumuman ngomong nggak boleh taruh sandal di depan pintu, tapi pakai bahasa India. Semuanya pada taruh sandal di depan pintu. Ustazahnya marah. Kalian gimana sih? Aku udah kasih tahu. Kapan ustazah? Tadi. Tapi gara-gara pakai bahasa India yang nggak paham kita. Alhamdulillah Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab dan ada terjemahannya. Ada sudah terjemahan dan tafsir sehingga kita dituntut untuk mempelajarinya. Allah mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Maka bismillah nih. Kita baca Quran, anak-anak yang dii'dad, yang dipersiapan bahasa. Udah wajib bahasa Arab belum? Mana ustazahnya? Ustazah? Udah wajib bahasa Arab belum? Udah. Mereka melaksanakan enggak? Tergantung orangnya, subhanallah. Oke, kalau tergantung orangnya kita bicara kesadaran. Artinya akhwati jangan sampai berkhianat kepada orang tuanya. Jangan sampai. Ada mahasiswi-mahasiswi yang akhirnya di sini malas ya, padahal ibunya, bapaknya itu kerja capek buat dia. Selalu mendoakan mudah-mudahan anakku pulang bisa bahasa Arab ya. Katanya di STD itu 3 bulan wajib bahasa Arab. Ternyata setahun ngomong belum bisa. Yang disalahkan siapa? Oh ini kampusnya nggak benar. Bukan kampusnya nggak benar, tapi karena tidak sadar. Udah ada peraturan, udah dibikin tuh lingkungan yang mendukung, tapi tetap aja di kamar pakai bahasa Indonesia, makan pakai bahasa Indonesia. Kapan pakai bahasa Arab? Kalau ketemu ustazanya. Kaif haluki? Alhamdulillah bi khair. Jadi cuma sekedar itu. Maka kembali kepada Al-Quranul Karim ini, usahakan anak-anak yang dipersiapan bahasa pun, kalau dia udah mulai punya kosakata bahasa Arab, tatkala membaca Al-Quranul Karim, dia udah bisa tahu dzalikal kitabu la. La itu artinya tidak. Raiba, ini nggak tahu dia artinya, dia cari tahu. Fihi tahu. Fi itu adalah harf jar. Maka insya Allah dengan cara seperti itu bahasa Arabnya semakin bagus dan Qurannya semakin dia dapat memahaminya. Karena terus terang cara terbaik untuk berbahasa Arab adalah dengan membaca Al-Quranul Karim. Coba. Baik, fadhal dilanjutkan. Barakallahu fik. Di sini dikatakan wa tahtadi biha nafsuki wa tablughi 'indallahi al-manzilatal 'ali allati bayyanaha Rasulullah SAW. Dengan itu jiwamu itu akan dapat hidayah. Akhwati rahimakunallah, kalau kita melihat banyak orang-orang yang tersesat dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena enggak baca Quran. Kalau kita lihat kenapa banyak kecelakaan, polisi udah kasih tahu, umpamanya tulisannya harus pakai helm, tapi ternyata dia buta huruf, tidak membaca atau tidak mau mengamalkannya. Maka ingat, dengan membaca Al-Quranul Karim, jiwa kita ini akan dapat petunjuk. Jalannya akan lempeng. Kalau itu rel kereta api akan jalan, kalau itu kereta api maka akan berjalan di atas relnya, nggak lewat dari rel. Dia akan berjalan di atas rel tersebut. Wa tablughu 'indallah al-manzilatal 'aliyah. Dan engkau akan mencapai tingkat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang membaca Al-Qur'anul Karim adalah safwatullah, orang-orang pilihan Allah. Yang dia baca tiap hari itu adalah firman Allah, kalamullah. Nah, barakallahu fik. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadhali.
Mathalul utrujah. Utrujah. Nih, apa tuh utrujah? Ada yang tahu utrujah? Dia ini buah seperti buah jeruk. Utrujah. Kalau nggak salah bahasa Inggrisnya itu, kalau anda nggak salah ya, itu grapefruit. Coba nanti dilihat, buahnya seperti jeruk besar. Dan disebutkan di sini rihuha thayyib. Seorang mukmin yang membaca Al-Qur'anul Karim itu seperti utrujah. Rihuha thayyib. Aromanya wangi. Wa ta'muha thayyib, rasanya enak. Itu seorang mukmin yang membaca Al-Qur'anul Karim. Artinya setiap hari kita baca Qur'anul Karim, kita itu akan semakin baik. Aromanya dari mana bisa dilihat? Dari suara dia mengatakan baca Al-Quranul Karim. Kita tahu, Masya Allah. Nampak tuh. Dengan sejadahnya dia pegang Qurannya. Beda sama yang pegang HP lalu main game. Ada nggak mahasiswa yang main game? Kayaknya nggak ada lah. Yang main game itu mahasiswa. Nah, kalau mahasiswi yang penuntut ilmu rasa enggak. Tapi itu dia akan seperti buah yang wangi dan manis. Kemudian wa mathal mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathali tamrah la riha laha wa ta'muha thayyib. Adapun seorang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'anul Karim, dia seperti kurma. Tamrah. Tamrah itu la riha laha, enggak ada aromanya. Jadi kalau kita punya kurma, kita buka nggak akan tercium. Walaupun kita di gudang kurma pun tidak ada aromanya kurma. Wa ta'muha hulu, tapi rasanya manis. Kenapa rasanya manis? Karena dia mukmin. Artinya dia benar-benar beriman, cuma kekurangan dia nih nggak ada aromanya. Artinya tidak bisa menarik buat orang lain. Ini di antara maknanya, kalau seorang yang bisa membaca Al-Qur'anul Karim, dia akan memberikan manfaat kepada orang lain. Bayangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kadangkala kepingin dengarkan Al-Qur'an dari sahabatnya. Beliau pernah meminta kepada Abdullah bin Mas'ud. Dia mengatakan, "Ya Umma Abd iqra' alayya." Wahai Umma Abd, bacakan kepadaku. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Ya Rasulullah, aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, gimana aku akan bacakan kepadamu sedangkan Quran ini diturunkan kepadamu? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Aku ingin mendengar dari orang lain. Di sinilah tadi aromanya orang yang membaca Al-Qur'an, seorang mukmin itu wangi, menyegarkan. Kita lihat sekarang orang itu berusaha untuk membuat ruangan itu jadi wangi. Dia pasang, kalau mungkin yang biasa dipasang di orang Arab, dupa. Sebagian ada yang pasang sekarang udah canggih, yang setiap 40 detik dia akan mengeluarkan aroma. Ingin aromanya wangi. Kenapa kita seorang mukmin tidak ingin aroma kita wangi? Kemudian wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an mathalur raihana rihuha thayyib wa ta'muha murr. Adapun permisalan orang munafik yang membaca Al-Qur'anul Karim, subhanallah. Ternyata orang munafik ada yang pandai membaca Al-Qur'anul Karim. Ada. Munafik dia. Nah. Lalu bagaimana posisi dia? Kata Nabi SAW, dia itu seperti raihana. Rehana itu apa jemaah? Ada yang namanya rehana? Nah, apa artinya rehana? Rehan itu kadangkala diterjemahkan artinya kemangi. Tahu kemangi? Rasanya manis apa pahit? Tapi bau, Masya Allah, baunya enak, Masya Allah. Seperti itulah orang munafik. Dia mungkin jadi imam, suaranya bagus, enak didengar. Mungkin dia membaca Al-Quranul Karim, tilawatul Quranul Karim. Mungkin dia ikut lomba sini, ikut lomba sana.
rihuha tayyib. Aromanya doang yang baik, tapi rasanya pahit dia. Kenapa? Karena munafik ini sejatinya kafir. Munafik i'tiqadi, dia itu sejatinya kafir, cuma dia karena hidup di lingkungan orang-orang Islam, maka terpaksa dia harus menunjukkan keislaman. Orang munafik sholat nggak di masa Nabi Muhammad SAW? Sholat, jadi makmum. Jadi makmum di belakang Rasul SAW. Tapi mereka malas-malesan. Bukan dari hatinya dia melaksanakan sholat itu. Maka ingat orang munafik yang membaca Al-Quranul Karim seperti Rayhana. Kemudian wa mathalul munafiq alladzi la yaqra. Adapun orang munafik yang tidak membaca Al-Quranul Karim kamathalil handhalah. Laisa laha rih wa ta'muha mur. Seperti handhalah. Enggak ada baunya tapi rasanya pahit. Apa yang tidak ada aromanya tapi rasanya pahit? Ini handhalah, ini buah. Ana pernah dapat di padang pasir di belakang kampus di Madinah dulu itu. Jadi handhalah itu ada buahnya hijau ya. Hijau bulat, nggak ada baunya, tapi rasanya kalau sudah mendekat ke hidung kita baru berasa kita. Pahit ini. Kalau di Indonesia ini apa? Yang pahit, nggak ada baunya? Pare mungkin. Nah, nggak ada baunya tapi kalau sudah dekat ke mulut pahit. Begitulah orang-orang munafikin. Maka kita harus hati-hati. Seorang muslimah paling tidak dia harus bisa membaca Al-Quranul Karim dan terus dia baca. Di antara keutamaannya Allah itu suka mendengar bacaan orang Al-Quranul Karim. Allah mendengar ketika seorang hamba itu membaca Al-Quranul Karim. Jadi akhwati ketika membaca Al-Quranul Karim, khususnya di tengah malam ya, ketika teman-temannya tidur, dia sholat, nggak ada yang dengar, tapi dia baca, dia dengarkan dirinya, dia tumbuhkan dalam hatinya kalau Allah mendengar apa yang dia baca. Sehingga nggak ada ucapan aku mau baca yang paling pendek, tidak, karena itu Allah mau dengar nih yang aku baca. Apalagi ketika nggak ada orang. Ya Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Tapi lanjutkan. Wa qauluhu, subhanallah. Nih Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan iqra'ul Quran, perintah. Kalian tuh bacalah Al-Quran. Kenapa kalian harus baca Quran? Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Syafaat artinya dia akan membantu kita. Tatkala kita butuh pertolongan, nggak ada yang menolong. Anak-anak pada memikirkan dirinya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Anak lari dari bapak, dari ibunya. Ibu juga tidak ngurusin anaknya. Lalu siapa yang akan bantuin kita? Qurannya akan bantuin kita. Qurannya akan datang memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Dan di antara yang dianjurkan dibaca sebelum tidur apa? Al-Mulk. Bukan cuma Al-Mulk yang dibaca. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian baca ayat kursi. Lalu tu baca suratul Mulk. Nanti ketika kita di alam kubur kita, tatkala keluarga sudah mulai meninggalkan kuburan kita, ada yang akan menemani kita, yaitu Al-Quran. Ya terserah kita mau seperti apa, tergantung keinginan. Kalau kau ingin semakin banyak syafaat yang kau dapatkan ketika engkau nanti berada di sirat, maka semakin banyak semangatmu membaca Al-Quranul Karim. Kita dilanjutkan. Barakallahu fiik. Disebutkan di sini kalau sulit membaca Al-Qur'anul Karim. Maksudnya, ya Allah Ustaz, ana nggak bisa Ustaz, ana nggak diajarin umpamanya baca Quran sama orang tua. Memang ada. Ya, tugasmu belajar. Kita tadi berbincang tentang membaca, artinya orang ini udah bisa baca, maka tolong dibaca. Gimana yang nggak bisa? Belajar. Dan ada yang mengatakan 6 kali pertemuan orang bisa baca Al-Qur'anul Karim.
Ada yang mengatakan 12 kali pertemuan orang bisa baca Al-Quran. Insya Allah. Tinggal niatnya membaca Al-Quran Al-Karim. Dan minta sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Engkau pun walaupun bacaannya masih jelek, masih buruk, tetap akan dapat pahala. Cuma memang biasanya orang yang lahir Islam sama orang yang masuk Islam beda semangatnya. Tuh kemarin ada orang mu'allaf ya, kalau nggak salah 2 tahun masuk Islam di Solo. Dia itu sudah hafal 17 juz. Baru 2 tahun masuk Islam. Sedangkan sebagian kita, mungkin anak termasuk di dalamnya, lahir Islam, tapi sampai lulus SD bacaannya masih nggak benar. Sampai lulus pondok hafalan Qurannya masih sedikit. Sampai lulus kampus Jamiah Islamiyah jadi dokter bacaannya masih juga nggak banyak. Mungkin tadi semangat, tapi kita berusaha untuk memperbaiki. Maka yang tidak bisa baca jangan putus asa, jangan berkecil hati. Terus terang ketika anak masuk ke Pondok Al-Irsyad dulu, anak termasuk murid yang paling jelek bacaan Quran. Tapi alhamdulillah ada kakak kelas yang selalu memotivasi. Syafiq, sini kau belajar sama aku. Sini kau belajar sama aku. Akhirnya setiap habis belajar di kelas, anak datang ke kakak kelas itu. Dia ajarin. Jadi teman-teman yang diidat umpamanya, yang mungkin dia merasa, Ustaz, anak ketinggalan banyak Ustaz. Karena teman-teman yang lain udah pernah di pesantren. Jadi ada basicnya dia, sedangkan anak nggak ada. Anak dari SMA. Apa yang harus anak lakukan? Bismillah, belajar. Datang ke kakak kelasnya. Kalau mungkin mau ke ustazahnya sibuk. Datang ke kakak kelasnya, lihat kakak kelasnya yang memang punya bacaan bagus, ya minta, Kak tolong Kak aku dibantuin lah. Mudah-mudahan kakak dapat pahala ngajarin aku. Belajar. Dan jangan malu lagi, karena 2 orang yang tidak akan dapat meraih ilmu. Siapa 2 orang itu? Mustahyin wa mustakbir. Yang pertama orang yang pemalu. Yang kedua orang yang sombong. Yang aduh Ustaz ini ilmunya nggak manfaat lah. Ana bisa dapat apa yang dia sampaikan, ana udah baca semuanya. Ini orang-orang yang sombong, itulah yang susah dapat hidayah. Sehingga kadang-kala kita melihat ada orang-orang yang menolak umpamanya kajian ya, kajian-kajian ustadz-ustadz dibubarkan, ada sebagian mungkin yang membubarkannya. Ya, kita doakan mereka. Tadi penyebabnya, kalau dia orang yang memang mau menuntut ilmu, mau mencari kebenaran, insya Allah dapat kebenaran itu. Catatannya tadi, nggak pemalu dan tidak sombong. Baik, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan di sini bahwasanya seperti apapun bacaanmu kau tetap dapat pahala. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Quran dalam kondisi dia itu mahir, bacaannya udah bagus, makhraj hurufnya udah tepat, kemudian iramanya juga Masya Allah, maka dia akan bersama malaikat-malaikat kiramil bararah. Bayangkan kedudukannya bersama malaikat-malaikat. Karena malaikat-malaikat Allah itu kerjanya cuma bertasbih, berdoa, memuja dan memuji Allah Jalla Jalaluh. Walladzi yaqra'ul Qur'an. Terus gimana Ustaz? Orang yang bacaannya nggak benar, salah-salah, tapi dia belajar nih. Orang yang membaca Al-Quran wa yatata'ta fi, artinya dia mengalami kesulitan. Dia kadang-kala kita lihat innallaha ala kulli kadang-kala shinnya jadi sin, syai'in qadir wa huwa alaihi syak, dan dia merasa berat baca itu. Falahu ajran, maka dia akan dapat 2 pahala. 2 tuh pahalanya. Subhanallah. Maka kalau kita lihat nih, nggak ada ruginya orang baca Quran. Yang sulit malah dapat 2 pahala. Yang pertama pahala dia berusaha, yang kedua pahala dia membaca Al-Quranul Karim. Fadli dilanjutkan.
Masya Allah, dikatakan kuni yaqdhatan. Udahlah, kau itu sadar, kau itu bangun dari tidurmu. Sampai kapan kau akan kayak gini? Fala tatawanai an qiraatil Quran. Kau jangan males-malesan baca Quran. Mulai disusun acara. Tiap hari aku harus baca Quran. Mahma tarakamat syawaghiluki. Walaupun kerjaanmu itu banyak numpuk. Tarakamat artinya menumpuk. Tarakam yatarakam. Syawaghil mufradnya apa? Syaghilatun, yang artinya sesuatu yang menyibukkan. Ada kerjaan. Walaupun sudah menumpuk pekerjaanmu, kenapa kok kita tetap harus berhubungan dengan Quranul Karim? Li'annal Quran yasiluki bi khaliqiki. Quran itu nyambung engkau sama penciptamu. Kita ketika baca Quran ini tersambung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya tatkala orang itu sadar dengan apa yang dia baca. Kita ini selalu ingin berbicara lama sama orang-orang yang kita cintai. Subhanallah. Seorang ibu ketika ngobrol sama anaknya, kepingin anaknya tidak meninggalkan dia. Karena dia cinta sama anaknya. Seorang anak yang cinta sama ibunya, dia ingin lama-lama duduk di samping ibunya. Dan seorang hamba yang cinta kepada Allah, dan Allah cinta kepada dia, maka insya Allah dia akan terus baca Quran, dan hubungan itu nyambung terus. Wa yuqidhu hawasaki. Panca indramu akan bangun, akan sadar dengan engkau banyak membaca Al-Quranul Karim. Dan para jamaah, kita nggak perlu ngomong, Ustaz, ini betul. Subhanallah, coba praktekkan. Dan ilmu yang kita pelajarin, ingat, bukan untuk menambah wawasan belaka. Karena ada orang yang mengatakan, ya ana alhamdulillah ana faham gitu. Bukan masalahnya itu, tapi yang diharapkan engkau faham dan mengamalkannya. Wa yuharrir fi nafsihi asbabal iman. Iman itu naik turun. Dengan kita membaca Al-Quranul Karim, akan terlepas dalam diri kita sebab-sebab keimanan itu terbuka semuanya. Maka nunggu apa terus kita? Kalau bukan lagi kita membaca Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran termasuk yang menambah keimanannya. Allah berfirman di surah, ada yang ingat suratnya? Idza tuliyat alaihim ayatuhu. Surat apa? Naam, Al-Anfal. Di surat Al-Anfal Allah mengatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Nih, orang-orang beriman tuh kayak apa sih kriterianya? Kita kalau mau tanya, mahasiswa STDI kayak apa sih? Mahasiswa STDI itu yang kalau jalan menundukkan pandangannya. Jalannya kalau ngomong sama ikhwan tidak lemah gemulai, ngomongnya tegas. Nah, orang-orang beriman gimana kriteria mereka? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau diingatkan sama Allah, hati mereka bergetar. Ketika dia melakukan perbuatan dosa, lalu ada yang menegur, ya fulana ittaqillah, disebutkan nama Allah, ya Allah, iya betul, aku harus bertakwa sama Allah. Bukan malah sombong ketika diingatkan. Karena ada manusia-manusia ketika disebutkan nama Allah di sisi dia, dia malah menantang. Dia mengatakan, emangnya aku gak bertakwa kepada Allah? Emangnya cuma kau yang bertakwa sama Allah? Ada yang seperti itu. Wa idza qila lahu ittaqillah akhadathu al-'izzatu bil itsm. Kalau dikatakan kepada dia bertakwalah kepada Allah, maka dia akan menjadi, ya, karena kehormatan dia, kesombongan dia tetap melakukan dosa itu, tidak mau meninggalkannya. Ingat, orang yang beriman, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah ketika salat maghrib umpamanya, imamnya membacakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, dia ingat, ya Allah, betul ya, ada apa aku sibuk dengan yang seperti ini, sedangkan untuk akhiratku aku tidak pernah menyibukkan diri. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini.
Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah itu dari diri anda pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Naam, tafadhali. Kalau kiranya ada pertanyaan. Masya Allah. Tidak ada pertanyaan? Ustaz, ana mau tanya nih. Yang hadir kajian itu biasanya berapa persen dari mahasiswi? Insya Allah semuanya. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, kajian habis asar tiap hari ada? Hari Senin? Oh, ada pelajaran. Hari Rebu aja yang dibikin kosong. Taib, barakallahu fiik. Kiranya ada pertanyaan, kalau tidak kita cukupkan. Taib, kalau nggak ada, tinggal diamalkan apa yang sudah kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini karena ana live Facebook, ana mau jelasin, ana ini minum katanya pakai tangan kiri, sebenarnya pakai tangan kanan, cuma di kameranya sana kelihatan pakai tangan kiri. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.